Para pemirsa Madani TV dan Iki TV, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba melangkah ke poin berikutnya. Bagaimana sih sahabat Nabi di dalam mendidik generasinya? Jadi bagaimana generasi yang terbaik yang kemudian Rasulullah menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada masaku, yaitu yang disebut generasi Nabi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu menjadi tolok ukur generasi yang terbaik, bagaimana sih para sahabat itu mendidik anak keturunannya? Yang pertama disebutkan dirasatul islami lil ilmi wal amal. Jadi mempelajari keislaman dalam ilmu dan amal. Jadi memahami, mempelajari Islam itu di zaman sahabat itu tidak hanya pada tataran teori. Jadi mempelajari Islam ketika menjelaskan tentang sholat, apa itu sholat, kemudian dipraktekkan. Apa itu wudhu, kemudian dipraktekkan. Bagaimana berkata, berucap yang baik di dalam berakhlak keseharian, baik dengan dirinya, baik dengan keluarganya, baik dengan lingkungannya. Itu bentuknya adalah dipraktekkan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita yang sering dikedepankan mempelajari betul tentang teori-teori itu, sehingga nempel betul di dalam kepalanya bagaimana teori-teori tentang keislaman itu. Tetapi kadang dari ucapan dan perbuatannya jauh dari teori, jauh dari ilmu yang ada pada dirinya. Tentu saja ini adalah bertolak belakang bagaimana cara belajar, cara mengajar para sahabat Nabi kepada generasinya. Sementara kita fahami bahwa mempelajari Islam itu adalah baik keilmuannya difahami dengan benar dan juga mempraktekkan apa yang sudah difahami itu menjadi satu paket dalam kehidupan. Jadi itu yang pertama di dalam bagaimana generasi awal membina anak keturunannya, membina dzurriyyahnya. Kemudian yang kedua adalah memutus al-inqita'ut tam 'anil madil jahili. Jadi memutus yang sempurna perilaku jahiliyah masa lalu. Jadi kalau kita itu berhijrah, kalau kita itu melangkah, kalau kita itu membina generasi kita, apa yang menjadikan sesuatu yang membahayakan kepada generasi kita, masa lalu yang jahiliyah itu harus diputus, harus dihilangkan. Jangan sampai ada memori, jangan sampai ada ingatan yang memudahkan untuk bisa mengingat. Jangan sampai ada sesuatu yang mengingatkan dalam perjalanan kehidupannya di dalam perilaku yang tidak baik, sehingga kadang-kadang seseorang itu bangga menceritakan kejelekannya, senang menceritakan tentang perilaku jahiliyahnya di masa lalu, sementara jelas itu adalah sesuatu yang dosa, itu adalah sesuatu yang salah, itu sesuatu yang jahil. Maka hal-hal yang menjadikan kecenderungan itu tumbuh untuk melakukan perilaku yang jahiliyah, maka itu harus diputus. Ini adalah cara yang kedua. Yang ketiga adalah al-wuquf amamal qur'ani mauqifal jundi amamal qa'idi. Jadi cara mensikap terhadap ajaran agamanya di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik generasinya itu adalah digambarkan bagaikan berdirinya seorang prajurit di hadapan panglima perangnya.
Ketika komandannya itu mengatakan kalian hari ini berangkat ke utara, tanpa reserve, tanpa mengajukan syarat sedikit pun, dia akan berangkat ke utara. Karena kalau kemudian kalian saya tugaskan untuk berangkat ke utara hari ini, jam ini segera jalankan. Dan saya masih capek, saya mau tidur dulu, saya mau santai-santai dulu. Pasti ketika ada prajurit yang model begini mengajukan syarat dengan komandannya, pasti dihajar. Karena ini dianggap prajurit yang tidak disiplin, prajurit yang tidak mentaati komandannya. Dia akan ditendang, akan dihajar habis-habisan. Jadi ketika seseorang berdiri di hadapan Al-Quran, ketika Al-Quran berbicara A, maka mentaatinya dengan sikap sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya kaji, saya fahami, saya akan laksanakan apapun risikonya. Kemudian yang berikutnya tentu saja bentuk sami'na wa ata'na dalam kehidupan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu di hadapan Al-Quran dan Sunnahnya. Seringkali yang terjadi adalah sami'na wa pikir-pikirna. Saya dengar, saya kaji, saya fahami, tapi entar dululah, kayaknya saya belum waktunya, entar dululah, nanti lain kali aja saya mencoba akan melaksanakan ini. Sementara para sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita mohon kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Al-Quran sebagai sebabnya hadirnya kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Rabb, jadikan Al-Quran menjadi imam, menjadi pemandu dalam hidup dan kehidupan. Ya Allah, jadikan Al-Quran menjadi hudan, menjadi hidayah. Subhanallah, kalau itu yang kita minta, maka kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ingatkan diriku ya Allah ketika diriku melupakan Al-Quran. Ya Allah ya Rabb, ajarkanlah kepadaku ketika saya belum faham terhadap Al-Quran. Ada kalimat di ujung, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Al-Quran menjadi rezeki yang kami mampu mentilawahinya, kami mampu membacanya pagi, siang, sore, malam. Kalau ini yang kita minta kepada Allah, hakikatnya dalam kehidupan kita harus menjadikan Al-Quran adalah panduan hidup dan kehidupan di atas akal kita. Apa kata Al-Quran? Sikap yang harus kita kedepankan adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya kaji, saya fahami dengan sikap wa ata'na. Saya akan taati apa risikonya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah peran yang dituntut anak-anak dari orang tua. Nah, kadang-kadang begini, kita berharap anak kita soleh, kita berharap anak kita soleha, kita berharap akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Tapi ada hal lain yang kemudian tidak kita fahami. Apa sih yang diinginkan oleh anak bagi kita, untuk dari kita itu apa? Yang pertama adalah kemudian kalau disebutkan ad-daurul matlub minal aba nahwa abnaihim. Jadi peran yang dituntut anak-anak dari orang tua. Jadi yang diharapkan dari orang tuanya itu kita mesti harus seperti apa? Yang pertama adalah al-qudwah al-hasanah. Jadi ketika jadi orang tua, jadi ayah, menjadi ibu,
menjadi umi, menjadi bunda, menjadi mama. Maka kemudian kita yang harus kita depankan adalah al-qudwah al-hasanah. Contoh yang baik. Contoh yang baik tentu saja meliputi dari keyakinan, meliputi dari ucapan, meliputi dari perilaku, meliputi dari rangkaian ibadah yang kita lakukan. Semuanya harus menjadi contoh bagi anak kita, bagi keturunan kita. Jadi yang diharapkan adalah keberadaan ayah dan ibu menjadi qudwah al-hasanah, menjadi contoh yang baik bagi keturunannya. Kemudian yang kedua, at-tawjih wal isyraf, mengarahkan dan membimbing. Itu yang diharapkan keberadaan kita bagi orang tua. Bagaimana kita itu mengarahkan, bagaimana kita membimbing, bukan menuntun. Jadi menuntun berarti kita menanamkan ketergantungan kepada anak-anak kita. Akhirnya ketika kita tidak ada, dia akan kelimpungan, dia akan susah menjalani hidup karena sudah punya ketergantungan kepada orang tuanya. Sementara kalau kita itu memberikan nasihat, kita memberikan masukan, kita memberikan arahan, kita membimbing, maka kemudian karena sudah diarahkan, karena dalam kehidupannya sudah kita bimbing, maka kemudian tentu saja dia akan menjadi insan yang mandiri, manusia yang mandiri. Kemudian sewaktu-waktu harus tidak bersama kita. Bahkan ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kemudian anak kita akan bangkit. Anak kita akan menjalani hidup dan dia akan mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Bagaimana berakidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana mencari rezeki yang halal dalam perjalanan hidupnya. Dia akan lalui itu semuanya dengan penuh kemandirian. Kemudian yang berikutnya, peran yang dituntut anak-anak dari orang tuanya, kita mesti seperti apa? Itu adalah as-suhbatus shalihah. Kita sebagai ayah dan ibu, kita menjadi mitra, menjadi membersamai dengan cara yang baik, menjadi teman, menjadi sahabatnya. Maka kemudian kita biasakan kita ngobrol, tidak memposisikan kita sebagai orang tua seperti raja, penguasa, sehingga semuanya seolah-olah harus taat kepada kita, harus ngikuti kita, gimana pun, apapun yang sudah kita tentukan, pokoknya harus ditaati. Jangan sampai ada kritik yang masuk kepada kita dari anak-anak kita, seolah-olah kita itu kebal untuk dikritik. Ini akan menjadi masalah. Makanya yang berikutnya adalah al-hiwarul banna. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa kalau kita itu membersamai dengan kita sebagai mitra, kita membersamai anak-anak kita dalam kesolehan, maka kemudian yang terbangun adalah al-hiwarul banna, muncul diskusi-diskusi yang membangun, diskusi yang mengantarkan hadirnya kebaikan, baik kebaikan untuk orang tuanya, untuk keluarganya, dan untuk anak itu sendiri. Ketika kita sampaikan nasihat-nasihat itu yang bentuknya adalah membangun, insya Allah akan lahir anak-anak kita generasi yang dengan kita jadi orang tua seperti teman, ketika bertanya biasa-biasa saja, tapi tetap sopan gitu. Subhanallah, itu akan lahir generasi yang seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah al-adlu fin nuhl, berlaku adil di dalam pemberian. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada anak-anak kita, berikanlah dengan sesuatu yang adil, sehingga satu dengan yang lain tidak akan merasa iri dengan apa yang kita berikan kepada yang satunya. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya di dalam pembinaan keluarga kita, di dalam harapan dari anak-anak kita adalah ad-du'a ilallah. Ini yang tidak
tidak boleh tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Mendoakan kepada anak-anak kita itu adalah harapan dari anak-anak kita, dan seperti itulah yang dilakukan oleh para nabi ketika membina terhadap umatnya. Makanya kemudian masyru'iyatul du'a fil hayah, disyariatkannya oleh nabi di dalam berdoa kepada Allah dalam kehidupan, itu adalah satu keharusan. Maka oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan dari anak-anak kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Pada saat malam, pada saat kita bertahajud, bersujud kepada Allah, doakanlah anak-anak kita agar akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik.